Halo Sobat Yummy, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat selai srikaya. Mari kita lihat bahan-bahan yang kita siapkan. Di sini ada kuning telur, santan murni, gula pasir, vanili, garam, tepung maizena, dan daun pandan secukupnya. Untuk langkah awal kita siapkan terlebih dahulu kuning telur sebanyak 10 buah. Lalu daun pandan yang sudah kita cuci bersih, ada gula pasir, garam, vanili, tepung maizena, dan santan murni. Untuk langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu gula pasir ke dalam mangkuk yang berisi telur yang sudah kita siapkan tadi. Lalu kita aduk hingga gula pasir dan telurnya tercampur merata. Jika gula dan telurnya sudah tercampur merata, selanjutnya kita tinggal siapkan wadah untuk memasak santan murni yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu kita masukkan daun pandan yang sudah kita ikat, lalu garam dan vanili. Sambil memasak santan murninya, di kompor sebelah bisa kita panasin air di kuali untuk memasak adonan srikayanya nanti. Untuk memasak santan murninya ini bisa kita aduk terus ya, dan jangan masak hingga terlalu mendidih karena nantinya santannya bisa pecah. Jika sudah panas, kita angkat dari kompor, lalu kita aduk-aduk sebentar, lalu kita campur sedikit santannya ke tepung maizena yang sudah kita pindahkan ke sebuah mangkuk. Lalu kita larutkan cairan santan dengan tepung maizenanya. Jika sudah larut, selanjutnya kita campurkan tepung maizenanya ke santan yang sudah kita masak tadi ya. Lalu kita aduk hingga merata. Oke, jika sudah kita aduk dan cukup tercampur semua untuk santan dan tepung maizenanya, selanjutnya kita masukkan cairan santan murninya ke dalam mangkuk yang berisi telur dan gula pasir yang sudah kita campur tadi. Pada tahap ini kita tuangkan sedikit demi sedikit untuk larutan santan murninya ke dalam mangkuk yang berisi telur, sambil kita aduk-aduk. Kita lakukan hingga santan murninya tertuang dan tercampur semuanya. Jika sudah tercampur semua, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam panci yang sudah kita siapkan untuk memasak adonan srikaya ini. Lalu pada kuali yang sudah kita masak air tadi, kita letakkan kain untuk menjadi alas untuk panci yang kita gunakan untuk memasak adonan srikayanya ya, supaya nanti pancinya tidak goyang-goyang saat kita melakukan pengadukan.
Oh ya, jumlah air yang harus kita masak di atas kuali tadi harus lebih tinggi dari tinggi adonan yang ada di dalam panci ya, supaya nanti adonannya bisa masak dengan sempurna. Dan pada tahap memasak adonan ini kita lakukan selama kurang lebih 30 menit ya. Lalu kita harus terus-menerus melakukan pengadukan supaya tidak terjadi gumpalan pada dasar adonannya. Dan jika sudah agak lama, untuk daun pandannya bisa kita angkat. Lalu kita aduk lagi hingga adonannya menjadi lebih kental. Nah, jika sudah sekitar 30 menit, bisa kita lihat perubahan tekstur dari adonannya menjadi lebih kental ya, menandakan bahwa adonannya sudah siap dan sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita angkat dan dinginkan pada suhu ruangan ya. Selai srikaya ini sangat cocok bila kita oleskan pada roti tawar maupun pisang goreng ya. Jadi bisa menjadi makanan ringan untuk menemani di saat kita ngopi maupun ngeteh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya.